Hai. Ya, aku Reja dan kayaknya video ini adalah video yang aku upload pertama kali setelah KKN. Makanya, I'm really excited about video ini. Jadi, semoga kamu yang lagi nonton ini tetap bahagia dimanapun itu. Dan kalaupun sedang ngerasa enggak, semoga video ini bisa bantu. Karena aku tahu belakangan ini emang masa-masanya yang agak sulit buat kita semua karena semua yang ada sekarang tuh seolah-olah emang nggak biasa. Ya emang nggak normal. Oke, jadi singkatnya selama learn from home, work from home, dan apapun itu sebutannya, aku juga ngalamin yang namanya bosan, ngalamin yang namanya stres, meskipun nggak parah banget, tapi ada kayak sedih tanpa alasan. Ya, dan ngalamin juga kayak nggak semangat ngapa-ngapain padahal punya tugas atau misalnya ada proyekan yang harus diselesain tapi OMG susah banget ngumpulin semangat buat ngelakuin itu. Dan yang paling parah itu adalah ketika ngerasa kayak seharian gini doang, rebahan doang, kayak nggak berguna gitu, dan itu membuat pikiran kita makin nggak karuan. Itu yang bikin kita makin ngedrop secara mental dan fisik, like kita makan terus atau kita tidur terus, tapi kita nggak menghabiskan energi itu untuk hal-hal yang baik dan positif. Jadi kita berakhir beneran kayak orang stres. Aku perkirakan ada banyak orang yang merasakan hal yang sama. Semoga kamu enggak. Makanya melalui video ini, aku harap aku bisa ngajak kamu untuk menikmati atau berbahagia dengan diri kamu sendiri, terutama di saat-saat krisis kayak gini. Apa aja yang aku lakukan dalam rangka mencapai hal itu? Oke, langsung aja ke yang pertama. Cari sesuatu yang joyful, yang bikin kita enjoy. Caranya gimana ya? Kita tanya ke diri kita sendiri, kapankah kita bisa ngerasa enjoy? Kapankah kita bisa merasa santai dan lebih tenang? Gitu. Kayak misalnya ada orang yang lebih bisa merasa enjoy itu ketika nonton. Ada orang yang ngerasa enjoy itu ketika nyanyi, dengerin musik. Ada orang yang enjoy itu ketika gambar. Atau ada orang yang enjoy dan bisa menikmati momen itu saat dia main games misalnya. Tapi ketika kita mencari sesuatu yang joyful ini, jangan ketukar sama yang kita rasa seru tapi bikin stres. Kayak contohnya gini, sebut saja Mobile Legends. Sorry, di sini aku nggak bermaksud memojokkan karena jujur bahkan aku sendiri adalah pemain game MOBA di HP yang tadi aku sebutin dan lumayan sering main. Nah, karena aku sering main, aku juga menemukan fakta bahwa ada banyak orang yang bermain games ini tapi tidak joyful. Kayak mereka tuh main games, mungkin awalnya niatnya emang untuk mencari kesenangan gitu ya, atau ngilangin stres gitu ya. Tetapi karena kita bisa juga salah arah soal momen joyful ini, akibatnya apa? Akibatnya misalnya kita milih games ini buat menghabiskan joyful moment kita. Dan di games itu kan kita misalnya ada kalah ya, atau misalnya timnya ngeselin. Dan kita tuh kayak pengen marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang Masya Allah sekali kalau teman-teman main Mobile Legends dan melakukan kesalahan, teman-teman siap-siap menerima hujatan-hujatan yang luar biasa. Intinya gini loh, kita kan nyari momen buat senang-senang. Jadi ketika kita memutuskan games A adalah tempat untuk senang-senang, ya senang-senang lah, nggak usah marah-marah, nggak usah apa gitu. Ketika kalah, ya kan nggak apa-apa, rank turun juga nggak bikin kita mati. Maksudnya ya gitu. Sorry guys, abis main Mobile Legends terus tadi ada yang marahin. Oke, joyful moment aku sendiri adalah gambar, baca buku. Tapi baca bukunya bukan yang makes my head gonna explode. Karena kadang ada buku-buku yang aku senang bacanya, tapi emang bikin kepala sakit. Bukan buku yang kayak itu. Makanya ketika aku ngerasa capek atau ngerasa semua ini bikin drop, aku ambil break buat melakukan hal itu. Yang minimal aku baca novel atau gambar dikit-dikit di tab. Poin kedua yang menurut aku bisa membuat kita ngerasa lebih berbahagia dengan diri kita sendiri adalah melakukan sesuatu yang produktif. Yap, betul banget. Betul banget, kadang pemicu kita nggak bahagia dan nggak puas dengan diri kita sendiri atau momen yang kita alami adalah karena kita melakukan hal-hal yang bodoh, kita melakukan hal-hal nggak berguna yang kita pandang nggak produktif. Makanya untuk menghilangkan perasaan-perasaan negatif kayak gitu,
kita bantu dengan mengalihkan kegiatan-kegiatan kita ke hal-hal yang menghasilkan. Kita bisa learning something new atau learning something lebih jauh misalnya, atau kita bisa juga emang doing something new atau doing something further juga. Terus gimana kalau kita ngerasa kita nggak bisa, kita ngerasa kita nggak berdaya untuk melakukan hal itu? Sebenarnya kalau boleh jujur, kita pasti bisa untuk melakukan hal-hal yang berguna. Dicoba aja dulu, alihkan ke hal-hal yang produktif. Sebagai catatan, ketika kita berusaha mendorong diri kita untuk selalu lebih baik, jangan lupa untuk mewajari kalau ternyata kita itu di bawah ekspektasi atau kita itu tidak mencapai stage yang kita harapkan. Maafkan aja, karena kan kita juga namanya sedang berproses untuk menjadi lebih baik, dan ketika kita ternyata enggak signifikan progresnya, it's okay, maafkan diri kita. So, alihkan ke kegiatan yang produktif, tetapi jangan terlalu memaksakan diri kita. Hal ketiga yang menurutku akan membantu kita untuk lebih berbahagia sama diri kita sendiri adalah dengan berbicara pada diri kita sendiri seolah-olah kita bicara sama teman kita. Aku mencoba menempatkan aku dan diriku yang aku ajak ngomong dari dua sudut pandang yang berbeda, tapi nggak bermusuhan ya, maksudnya sudut pandang yang positif. Dan ternyata hal ini cukup membantu banget, terutama di momen-momen ketika kita terkendala buat ketemu dan nongkrong bareng teman-teman dekat kita. Apa aja yang perlu kita omongin ketika kita ngomong ke diri kita sendiri? Oke, yang pertama adalah kita membicarakan soal kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Jadi misalnya ketika suatu saat kita ngerasa diri kita kayak, aku mah apa tuh? Ya kita ajak diri kita ngobrol. Kita jujur-jujuran soal kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Dan saat itulah kita bisa membaca bahwa meskipun kita nggak lebih baik dari orang lain, kita nggak perlu ngerasa lebih buruk dari orang lain. Karena ternyata setiap orang yang Tuhan ciptakan itu diberikan anugerah yang sama, diberikan modal yang sama. Tinggal kita mau gunakan atau nggak modal tersebut. So, dari sanalah kita bisa mulai memetakan harapan-harapan kita bisa mulai memetakan impian-impian kita bisa mulai merencanakan hal-hal teknis yang harus kita lakukan untuk mengejar hal tersebut. Dan hal yang terakhir yang menurutku bisa sangat membantu, karena yang ini adalah ultimate banget buat bikin kita ngerasa lebih baik, buat bikin kita ngerasa bahagia, adalah melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual kita. Karena selama kita banyak dibatasi bertemu dengan orang lain, kita bisa berinteraksi lebih banyak dengan diri kita sendiri. Dan pada kemungkinan kasusnya, kalau misalnya kita bisa terbuka pada diri kita sendiri, kita akan mengenal diri kita. Dan dengan mengenal diri kita akan mengenal sesuatu yang lain, sesuatu yang luar biasa di balik kita. Untuk muslim, mungkin wujudnya bisa berupa lebih rajin ibadah, dan lain sebagainya. Pun juga untuk rekan-rekan yang punya keyakinan lain, outputnya yang secara langsung bakalan membantu kita adalah sikap kita yang lebih bersyukur dan sikap kita yang lebih penuh kasih. Oke, mungkin sebagian kita ngerasa kalau kita bukan orang yang punya attitude baik dan kita bukan orang yang penuh kasih. Nggak apa-apa, karena kadang aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi ketika kita ngerasa kayak gitu, bukan berarti kita tidak boleh untuk berusaha mencapai keadaan seperti itu. Maksudnya, ketika aku ngerasa aku bukan orang baik, ya oke lah kalau aku tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik. Dan itu menurutku sangat membantu. So, buat teman-teman yang mungkin sedang ngerasa down atau mungkin sedang merasa kesulitan berdamai dengan diri sendiri, mungkin hal-hal tadi bisa dicoba. Kita coba dengan mencari hal-hal yang menyenangkan, kita coba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna, kita coba untuk melakukan kegiatan yang produktif, kita coba berbicara dengan diri kita sendiri, dan yang paling penting, kita coba melanjutkan perjalanan spiritual kita. Glad to have you here, sampai jumpa di video berikutnya.